Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Emi. Di sini Bu Emi akan kembali melanjutkan materi kita tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin Bu Emi sudah meminta kalian membaca-baca materi yang ada di buku tema 7 halaman 94 ya. Nah, di antara anak-anak kira-kira siapa yang kemarin tidak mempelajarinya? Insya Allah mempelajari semua ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah mempelajari tapi tetap nggak mudeng maksudnya apa, nggak paham. Sekarang di sini Bu Emi akan mencoba, kita bersama-sama ya, akan mencoba membahas lebih dalam lagi tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Bu Emi akan membacakan materinya, kalian juga bisa ikut membaca bersama Bu Emi ya, karena terlihat di layar HP kalian. Mengenal gaya magnet. Kita tentu bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia. Kita juga pernah mendengar atau membaca keragaman di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Kata magnet dalam kalimat tersebut berarti daya tarik. Magnet memang biasa dikaitkan dengan daya tarik suatu hal terhadap hal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet juga dapat kita jumpai pada hiasan kulkas. Siapa di rumah yang punya hiasan kulkas yang ada magnetnya? Nah, berarti kalian sudah sangat familiar ya dengan magnet. Magnet mempunyai dua ujung atau dua kutub, namanya kutub utara dan kutub selatan. Jika kedua kutub magnet yang berlawanan jenis, ingat ya tadi ada dua jenis kutubnya, kutub utara dan selatan. Dan jika kutub kedua magnet yang berlawanan jenis ini didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Sebaliknya, jika kedua kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 3 gambar pasangan magnet yang sama-sama didekatkan. Gambar yang paling kiri, coba kita perhatikan bersama-sama, itu ada gambar magnet dengan kutub utara yang didekatkan. Berarti ini merupakan kutub sejenis ya, kutub sejenis didekatkan. Itu reaksi yang akan terjadi adalah tolak menolak. Nah, di bawahnya sudah ada tulisannya. Mereka akan saling berjauhan, saling menjauh. Itu artinya mereka tolak menolak. Kenapa? Karena sesama jenis. Kalau sesama jenis mereka akan tolak menolak. Lalu, gambar yang sebelah tengah, yang sebelah kanannya. Itu kutub yang didekatkan sejenis lagi, kali ini kutub selatan. Sama-sama kutub selatan, kalau didekatkan maka mereka juga akan saling tolak menolak karena mereka juga sejenis. Nah, bergeser lagi ke gambar yang sebelah kanan, gambar yang terakhir. Di situ yang didekatkan ada kutub utara dan kutub selatan. Karena mereka ini berbeda kutub, berbeda jenis, jadi reaksi yang akan terjadi adalah tarik-menarik. Nah, beberapa benda di sekitar kita ada yang dapat ditarik oleh magnet dan ada juga yang tidak bisa ditarik. Berdasarkan sifatnya, benda digolongkan menjadi benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan sebaliknya, benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda magnetik itu terbuat dari logam, tapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Ada juga logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, logam yang bisa ditarik oleh magnet itu sendiri ada berbagai macam, antara lain ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Sementara benda-benda non-magnetis
itu biasanya terbuat dari bahan non-logam. Apa saja? Ada kayu, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Lalu benda logam yang tidak termasuk magnetik tadi antara lain itu adalah perak, tembaga, dan seng. Perak, tembaga, dan seng itu merupakan benda logam, tapi mereka tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, namanya apa benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet tadi? Benda non-magnetis. Kesimpulannya, gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet itu disebut dengan gaya magnet. Hanya benda magnetis yang dapat ditarik oleh magnet. Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat, kita saksikan percobaan gaya magnet berikut. Kalian simak baik-baik ya. Percobaan gaya magnet. Kita cari tahu sifat gaya magnet terhadap berbagai benda yuk. Nah, di dalam buku tematik kalian diminta untuk menyiapkan beberapa benda. Apa saja bendanya? Yuk. Ada jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Sini sudah ada ya, sini ada kerikil, paku, kertas, jarum pentul. Ada magnet juga, pensil, peniti, dan daun. Klip kertas juga ada. Nah, setelah memperhatikan percobaan ini nanti, kalian akan dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang ada di buku tematik halaman 95 nomor 1 sampai nomor 3. Bagi kalian yang kemarin sudah mengerjakan tapi masih belum tepat, Bu Emi harap bisa kalian perbaiki ya. Nanti bisa kalian kirim ulang ke Bu Emi. Perhatikan baik-baik. Benda yang pertama yang akan kita coba, akan kita ketahui apakah itu benda magnetik atau bukan adalah ini ya, kita langsung saja coba yang kerikil. Kertas, apalagi pensil. Kita lihat ini benda magnetik atau bukan. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet karena termasuk benda non-magnetis. Nah, pensil tidak dapat ditarik oleh magnet karena pensil ini benda non-magnetis. Kita coba lagi berikutnya, kertas. Kertas tidak dapat ditarik oleh magnet karena termasuk benda non-magnetis. Ya, kertas juga tidak dapat ditarik oleh magnet karena merupakan benda non-magnetis. Lalu berikutnya, kerikil tidak dapat ditarik oleh magnet karena termasuk benda non-magnetis. nah ternyata kerikil juga tidak dapat ditarik. Itu sebabnya kerikil disebut dengan benda non-magnetis. Oke, kita ganti lagi ya bendanya. Masih punya apa lagi? Kita ganti dengan peniti, daun, klip kertas. Kita coba. Klip kertas dapat ditarik oleh magnet karena merupakan benda magnetis. Ternyata klip kertas ini bisa ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dia dinamakan benda magnetis. Kita coba yang daun.
tidak dapat ditarik oleh magnet karena termasuk benda non-magnetis. Ya, daun itu termasuk benda non-magnetik karena dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang berikutnya, peniti. Peniti dapat ditarik oleh magnet karena merupakan benda magnetis. Nah, peniti ini bisa ditarik oleh magnet sehingga dia dinamakan benda magnetik. Lalu, masihkah ada benda lain? Sudah semua ya anak-anak? Lalu kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan mendekatkan kedua kutub magnet. Apa yang akan terjadi? Nih ya, magnet yang ini yang berada di sebelah atas itu kutub utara. Yang merah tadi kutub utara ya, yang putih kutub selatan. Lalu magnet yang satu yang berada di atas posisinya itu kutub selatan. Kita akan coba dekatkan dengan magnet gantung. Magnet gantung yang ujungnya itu kutub utara. Nah, seperti ini posisinya. Ini kutub utara dengan kutub selatan akan kita dekatkan. Apa yang terjadi itu ya, yang bawah itu yang ada di atas yang putih kutub selatan, dan yang magnet gantung yang ada di ujung itu kutub utara. Jadi mereka ini berbeda jenis yang akan kita dekatkan nanti. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita lihat. Kedua ujung magnet memiliki kutub yang berbeda jenis, sehingga ketika kedua ujung magnet didekatkan, terjadi gaya tarik-menarik. Nah, ini tadi berbeda jenis ya anak-anak, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang didekatkan, maka mereka akan tarik-menarik. Nah, sekarang kita coba yang magnet satunya. Sama-sama merah, berarti mereka sejenis, sama-sama utara ya. Berarti mereka sejenis, kira-kira apa yang akan terjadi? Akankah mereka tarik-menarik atau tolak-menolak? Kita lihat. Kedua ujung magnet memiliki kutub yang sejenis, sehingga ketika kedua ujung magnet didekatkan, terjadi gaya tolak-menolak. Ternyata magnet yang ada di bawah langsung menjauh. Itu artinya terjadi reaksi tolak-menolak. Mereka karena kutub sejenis yang didekatkan, sehingga mereka akan saling tolak-menolak. Sudah paham ya anak-anak? Kita coba rotasinya kita ganti dan kita dekatkan di magnet yang tadi barusan kita coba. Nah, setelah rotasi magnet memiliki kutub yang berbeda jenis, sehingga ketika kedua ujung magnet didekatkan, terjadi gaya tarik-menarik. ya, jadi setelah rotasi magnet tadi Bu Emi putar, kutub yang berdekatan itu berubah menjadi kutub yang berlawanan jenis. Saat mereka didekatkan, mereka akan kembali tarik menarik. Seperti itu, sudah bisa dipahami ya anak-anak? Kalian juga bisa mencoba mempraktekkan ini sendiri jika kalian punya magnet di rumah.